Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini saya akan buat video dengan judul Pola Pemupukan Tanaman Bawang Merah pada saat tanah asam pada musim penghujan. Sebelum video kami mulai, kami mohon bantuan Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman untuk like, share, dan subscribe. Dengan like, share, dan subscribe, kami lebih giat lagi membuat video-video yang lebih kreatif, serta Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman bisa selalu mengikuti video kreatif kami selanjutnya. Berbicara mengenai tingkat keasaman atau pH tanah merupakan jumlah dari ion hidrogen yang terdapat di dalam tanah. Jika kadar ion hidrogen tinggi, maka tanah dalam kondisi asam atau pH rendah. Pada keadaan normal, tanah harus berada pada angka 6-7. Angka tersebut menunjukkan jika tingkat keasaman tanah berada dalam kondisi netral dan ideal bagi tanaman. Penyebab dari tanah asam adalah sebagai berikut. Penyiraman air secara berlebihan, baik itu air hujan maupun air siraman, sehingga unsur kalsium atau Ca, magnesium atau Mg larut. Perlu diketahui bahwa kalsium atau Ca, magnesium atau Mg penentu asam tidaknya tanah. Yang kedua, pengeringan kurang lancar. Yang ketiga, pupuk yang meninggalkan sisa asam. Contohnya Za, yaitu dengan nilai pengapuran 110, yaitu pengertiannya setiap kita memakai 100 kg Za, kapur atau kalsium yang hilang adalah 110 kg. Urea dengan nilai pengapuran 80, yaitu artinya setiap kita memakai 100 kg urea, kapur yang hilang atau kalsium 80 kg. Dan urea apa tidak baik? Semua pupuk adalah baik, dengan catatan pH tanah harus netral. Yang keempat, tanah tidak pernah diukur pH tanahnya. Sementara tanda-tanda pH tanah rendah atau asam adalah sebagai berikut. 1. Baik pada bedengan atau selokan timbul karat besi dan ditumbuhi lumut. Hal tersebut terjadi karena tanah keracunan besi atau Fe. Yang kedua, pada tanah kering, tanah berwarna keputih-putihan karena keracunan unsur aluminium atau Al. Dan dampak yang ditimbulkan bila pH tanah rendah adalah sebagai berikut. Pada pH rendah, nitrogen atau N tersedia dalam bentuk nitrit atau racun bagi tanaman. Unsur P atau fosfat, unsur K atau kalium tidak dapat diserap, sehingga semua periode pertumbuhan tanaman akan terganggu. Yang ketiga, mikroorganisme yang berguna bagi tanah akan terganggu perkembangannya. Pada pagi ini, kami akan memberikan ilustrasi serta edukasi tentang pola pemupukan tanaman bawang merah pada saat pH asam pada musim penghujan. Pola pemupukan tanaman bawang merah pada saat pH tanah asam musim penghujan. Adapun pupuk yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Pertama, pupuk TSP, yaitu dengan kandungan fosfat 46%. Yang kedua, pupuk kalsium nitrat mestikal, yaitu dengan kandungan N15 dalam bentuk nitrat dan kalsium atau kapur 26%. Sementara pupuk yang ketiga adalah ZK+, yaitu dengan komposisi atau kandungan kalium kurang lebih 34%, magnesium 4%, kalsium 8%, dan sulfur 7%. Dan pupuk yang kita gunakan selanjutnya adalah trichoderma. Dan pupuk yang terakhir kita gunakan ada primerkal, yaitu dengan kandungan kalsium 20%, boron 6%. Pada saat pengolahan tanah kita berikan yaitu dolomit, yaitu dengan dosis 2-3 ton per hektar. Adapun tujuan pemberian dolomit adalah untuk menaikkan pH tanah. Setelah tanah diolah diberikan dolomit, sebelum kita berikan pupuk dasar, kita semprot dulu dengan trichoderma, yaitu dengan penggunaan trichoderma secara sebar 20-30 kg per hektar. Di samping bisa kita berikan secara sebar,
bisa juga kita berikan secara spray, baik dengan tangki ataupun dengan jember, yaitu dengan konsentrasi 10 ml per liter air. Setelah kita mengadakan pengapuran butuh Dirma, kita berikan pupuk dasar, yaitu dengan pupuk SP atau SP36 dengan dosis 105 kg per hektar. Pupuk yang kedua yaitu Sirka Plus, kita gunakan dosis 140 kg per hektar. Setelah pupuk kita berikan kurang lebih 3 hari, kita adakan penanaman. Setelah penanaman tumbuh, kita adakan pemupukan susulan, yaitu umur 10 hari setelah tanam. Pupuk yang kita berikan yaitu pupuk KS atau Kalsapeter, yaitu dengan kandungan N15% betul nitrat, kalsium 26%, dengan dosis 70 kg per hektar. Apabila kita hitung isi N atau nitrogen KS 70 kg, yaitu 10,5 kilo N. Yang kedua, pupuk yang kita gunakan adalah DSP dengan komposisi atau kandungan fosfat 46%, yaitu sebanyak atau dosisnya 35 kilo per hektar. Dari 35 kilo, kandungan fosfatnya 16,1 kilo. Pupuk yang ketiga yang kita berikan adalah Sirka Plus dengan komposisi kandungan kalium 34%. Kita gunakan dengan dosis 105 kilo per hektar. Dan isi dari Sirka Plus 105 kilo ini yaitu kaliumnya 35,7 kilo. Setelah itu kita jumlah nitrogen 10,5, fosfat 16,1, kalium 35,7. Kita buat perbandingan 10,5 dibagi 10,5 ketemu 1. 16,1 dibagi 10,5 ketemu 1,5. 35,7 dibagi 10,5 ketemu 3,4. Karena musim penghujan sehingga rawan pertumbuhan vigor. Untuk mengendalikan atau untuk menghambat dari pertumbuhan, kita berikan K lebih tinggi daripada N. Karena pada musim penghujan, suplai N melalui air hujan adalah tinggi sekali, terutama N dalam bentuk nitrat. Sementara pupuk yang kedua, yaitu pada umur 20 hari setelah tanam, kita tetap memakai KS dengan kandungan N15%, kalsium 26%, dengan dosis 70 kg per hektar, yaitu kandungan N-nya KS 70 kg, yaitu 10,5 kg. Pupuk yang kedua adalah TSP dengan kandungan fosfat 46%, dengan dosis 105 kg per hektar. Isi fosfat dari 105 yaitu 48,3. Pupuk yang ketiga yaitu Sirka Plus dengan kandungan kalium 34%, dengan dosis 140 kg per hektar. Isi dari Sirka Plus 140 kg adalah 47,6 kg kalium. Kita jumlah semuanya 10,5 kg. Fosfatnya 48,3 kg, kaliumnya 47,6 kg. Dan kita buat perbandingan 10,5 dibagi 10,5 ketemu N-nya 1. Fosfat 48,3 dibagi 10,5 ketemu 4,6. Kalium 47,6 dibagi 10,5 ketemu 4,5. Kalau kita baca dari perbandingan N1 P4,6 ke 4,5, dari sini pertumbuhannya lambat. Kita cuma mengandalkan pupuk N dari hujan. Fosfatnya 4,6 dengan harapan perakarannya bagus, pertumbuhan perakarannya bagus. Di samping itu untuk persiapan umbi dan baraknya besar. Sementara K45 dengan harapan supaya tanaman tahan terhadap serangan hama penyakit dan daunnya kaku. Dan pupuk yang ketiga atau susulan yang ketiga yaitu pada umur 30 hari setelah tanam dengan pupuk KS dengan kandungan N 15% dalam nitrat, kalsium 26% dengan dosis 70 kg per hektar. Isinya N-nya 10,5. TSP dengan kandungan fosfat 46% dengan dosis 70 kg per hektar, kandungan fosfat
pupuk TSP 70 kilo adalah 32,2 kilo. Pupuk yang ketiga Seskapes dengan kandungan kalium 24% dengan dosis 175 kilo per hektar. Isinya yaitu kaliumnya 59,5 kilo. Apabila kita buat perbandingan, kita jumlah dulu. N-nya 10,5, fosfatnya 32,2, kaliumnya 59,5. Kita buat perbandingan 10,5 dibagi 10,5 ketemu 1. 32,2 dibagi 10,5 ketemunya 3. 59,5 kilo dibagi 10,5 ketemunya 5,6. Yaitu perbandingan atau rasio NPK, N-nya 1, fosfatnya 3, kaliumnya 5,6. Apabila kita baca pertumbuhannya lambat, cuma kita mengandalkan dari N dari air hujan, P-nya 3 dengan harapan batangnya besar, umbinya besar. K-nya 5,6, yaitu tanaman tahan terhadap penyakit, daunnya kaku, dan umbi berwarna merah. Sementara perbandingan N1, K lebih dari 3 itu untuk bobot dari umbi, sehingga insya Allah bobotnya bagus. Sebagai tambahan, yaitu pada umur 10 hari setelah tanam, kita memakai MKP. MKP adalah komposisi atau kandungannya fosfatnya 52%, kaliumnya 34%. Kita berikan 2 gram per liter. Yang kedua adalah pupuk Primelkal, yaitu dengan kandungan kalsium 20%, boron 6%, yaitu sebanyak atau konsentrasinya 2 ml per liter. Kita masukkan ke tangki dan kita aplikasikan dengan tujuan pertama, perakarannya tanaman bagus, daunnya kaku, dan insya Allah pH-nya bisa meningkat. Yaitu kita aplikasikan dengan interval 2-3 hari sekali, melihat kondisi. Dan pupuk yang kedua yaitu platinum sebagai pembesar umbi, dan warna dari umbi insya Allah merah, karena platinum ini komposisinya adalah paklobutrasol dan pupuk K, yaitu dengan konsentrasi 2 gram per liter dengan interval pemakaian kurang lebih 3 hari sekali. Saya rasa cukup sekian dulu video pagi ini. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.